Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Dr. Muh Nasiruddin, MA MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Ushul Fikih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang qaul sahabi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Akila, NIM 202111338 dari kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah. Definisi qaul sahabi. Kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan yang artinya masdar tersebut adalah perkataan. Sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi atau yang pernah bertemu dengan Nabi dan mati dalam Islam. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qaul sahabi dalam ilmu ushul fikih adalah fatwa sahabi bin firodihi qauluhu, yang artinya fatwa sahabat Nabi yang berbentuk ucapan dengan dasar pendapat pribadinya. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung menerima risalahnya dan mendengarkan langsung penjelasan syariat dari beliau sendiri. Jamhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujah sesudah dalil-dalil nas. Definisi menurut ulama: 1. Al-Imam Ahmad bin Hambal. Sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Nabi sehari atau sebulan atau sesaat atau hanya melihatnya. 2. Imam Al-Waqidi berpendapat bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Rasul dalam keadaan balik Islam dan sudah mampu memahami urusan agama. Yang ketiga, Sa'id bin Musayyab berpendapat bahwa sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasul selama 1 atau 2 tahun dan pernah ikut berperang bersamanya 1 atau 2 kali. 4. Menurut Ibnu Hajar, definisi yang paling sahih adalah yang diberikan jumhur muhaddisin, yaitu sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. B. Macam-macam qaul sahabi. Para ulama membagi qaul sahabi ke dalam beberapa macam diantaranya. 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah karena kemungkinan simak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Pendapat dikuatkan oleh Imam As-Sarkasi dan memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad, seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari sedangkan paling banyak adalah 10 hari.
Namun, contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Syafi'iyah bahwa hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad, dan pada kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda, dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui oleh sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah, karena ini merupakan ijma' sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri, qaul al-sahabi. Yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fiqh Islam. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashiqor menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul as-sahabi ini, diantaranya 1. Perkataan khulafa ar-rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, yang artinya hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. 2. Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi, sebagai ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat ibid. Perkataan sahabat memiliki beberapa macam variasi. Semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujah adalah 1. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri. 2. Perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihadnya. 3. Perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut. 4. Perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nas yang syar'in baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang 5. Perkataan sahabat yang sampai kepada generasi sesudahnya seperti tabi'in dan berlanjut hingga ke zaman sekarang. C. Kedudukan qaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. 1. Pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak berasal dari Nabi. 2. Pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. 3. Pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. D. Kehujahan qaul sahabi. Ulama usul memiliki 3 pendapat, yaitu 1. Satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi
dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyeluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib karena itu pendapat para sahabat wajib diterima. Alasan kedua adalah hadis Rasul yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Dari segi alasan logika, pendapat sahabat dijadikan hujah karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka itu berasal dari Rasulullah. Di samping itu, karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah dalam rentang waktu yang lama. Hal itu memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memahami ruh syariat dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum syara atau maqasid syariah. Oleh karena itu, jika pendapat mereka bertentangan dengan Al-Qiyas, maka sangat mungkin ada landasan hadis yang mereka gunakan saat itu. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Abu Hasan al-Karha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maksud ayat tersebut menurut mereka memerintahkan orang-orang yang memiliki nalar untuk berijtihad menggunakan nalar. Dan hal itu sekaligus melarang orang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi untuk bertaklid, apalagi jika qaul sahabi tersebut bertentangan dengan Al-Qiyas. Dalam hal itu, Al-Qiyas dipandang sebagai dalil keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Oleh karena itu, tidak boleh mengikuti qaulus sahabi yang bertentangan dengan Al-Qiyas, karena kedudukan Al-Qiyas lebih tinggi dari qaulus sahabi. Dan ada beberapa alasan lain yang menyatakan qaulus sahabi tidak dapat dijadikan hujah. Yang pertama, ijma' telah terjadi di kalangan sahabat, bahwa di antara sesama sahabat boleh berbeda pendapat. Oleh karena itu, pendapat mereka bukan merupakan hujah. Pendapat ini kurang mengena karena objek persoalan adalah apakah qaulus sahabi menjadi hujah bagi generasi setelah mereka, bukan di antara sesama sahabat. Yang kedua, dari segi alasan logika, sahabat termasuk golongan mujtahid juga, sedangkan pendapat mujtahid mempunyai peluang untuk salah dan lupa. Oleh karena itu, mujtahid dari generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaulus sahabi. Yang ketiga, fakta sejarah menunjukkan beberapa sahabat mengakui hasil ijtihad tabi'in yang berbeda dengan hasil ijtihad mereka. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika memang qaulus sahabi merupakan hujah.
Pendapat yang ketiga adalah ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasannya, yang mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka. Dalam ayat ini, menurut mereka Allah secara jelas memuji para sahabat karena mereka lah yang pertama kali masuk Islam. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Imran bin Husain yang berbunyi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Kemudian Imam Ibnu Qasim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in berkata bahwa fatwa sahabat tidak keluar dari 6 bentuk. Yang pertama, fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, fatwa tersebut mereka pahami dari ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak jelas. 4. Fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti. Yang kelima, fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi dan maksud-maksudnya. Kelima hal inilah hujah yang wajib diikuti. Yang keenam, fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan ternyata pemahamannya salah, maka hal ini tidak jadi hujah. Contoh qaul sahabi. 1. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Yang ketiga, fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut. Kesimpulan dari materi tadi bahwa qaul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang kasus hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam qaul sahabi yaitu 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat lain. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Adapun kedudukan qaul sahabi, yang pertama, pendapat sahabat yang berasal dari Nabi menjadi hujah. Yang kedua, pendapat sahabat yang disepakati oleh lingkungannya menjadi hujah. Yang ketiga, pendapat sahabat dari hasil ijtihadnya masih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukannya. Tentang kehujahan qaul sahabi, yang pertama, pendapat mengatakan qaul sahabi dapat menjadi hujah
yaitu Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, suatu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah. Yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Demikian presentasi mengenai qaul sahabi. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.